Kemudian apapun ya kita banyak online saja dulu sementara. Ya, tapi bukan berarti kita terlalu takut atau parno ya, atau paranoid dengan virus COVID, tidak. Namun saling menjaga itu intinya. Betul, tetap saling menjaga meskipun tetap beraktivitas dan tetap saling menjaga. Tetap. Mengangkat tema apa nih, Pak? Pagi ini saya tergerak untuk bicara tentang sikap mental seorang pemenang. Begini latar belakangnya, saat ini kita akan ada di dalam suatu situasi atau masa di mana antara fakta objektif dan emosi itu bersaing begitu ya. Sehingga ada berita-berita yang baik atau mengandung kebenaran dengan berita-berita busuk atau hoax itu campur aduk. Apalagi zaman media sosial seperti sekarang ini, di mana media sosial sendiri kan menggunakan algoritma, di mana kita membuka, ya ketika kita buka media sosial, kita disuguhkan berita-berita yang memang mengandung minat kita. Kita pernah buka apa dan kita minat di situ, mereka secara otomatis mendeteksi sehingga akhirnya terjadi makin pecah kan, terpolarisasi begitu loh. Karena apa? Nggak bisa menyaring. Nah, kita memang harus belajar di mana bukan pada masa sekarang, ketika pada masa zaman Nabi Musa dulu, itu pun pernah terjadi di mana ada kabar-kabar buruk, ya kabar-kabar busuk itu akhirnya justru bisa menguasai, membuat orang Israel itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan itu menjadi satu semacam keprihatinan kalau misalnya kita ini tahu sesuatu tapi kita ini akhirnya terpengaruh tanpa kita bisa menyaring, kita masuk ke dalam situasi yang membuat kita akhirnya makin jauh dari Tuhan. Nah, dalam Bilangan 14 ayat 24 itu dikatakan demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, jadi ada dua orang dari 12 pengintai, Joshua dan Kaleb. Dalam ayat 24 Bilangan 14 dikatakan Kaleb ini lain jiwa yang ada padanya. Bukan kelainan jiwa ya. Tapi lain jiwa yang ada padanya itu artinya dia berbeda karena dia mengikut Tuhan. Dia percaya Tuhan dengan sepenuh hatinya. Maka dia menerima janji Allah. Kita lihat juga di dalam Bilangan 13 ayat 30. Bagaimana situasi ketika mereka itu pulang ya dengan menunjukkan hasil yang mereka bawa dari tanah perjanjian. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Ya, sampai di situ dulu. Artinya kan ada dua kubu yang sangat bertolak belakang. Ya, jadi memang situasinya sama yang dihadapi. Mereka melihat, mereka sama-sama masuk, ya, mengintai negeri atau tanah perjanjian. Tapi pola pikir mereka ada akhirnya berbeda. Yaitu karena ditentukan oleh jiwa yang lain tadi itu. Ya, sikap mental. Yang satu mentalnya adalah mental pemenang. Dan di sisi lain ada orang-orang yang bermental pecundang. Justru orang-orang yang punya mental pecundang ini itu berhasil mempengaruhi begitu banyak orang Israel. Sampai orang Israel itu meraung-raung, menangis. Mereka ketakutan, ya, jadi menebar teror ya dengan kata-kata negatif atau kalimat-kalimat negatif yang mereka ucapkan ini, sehingga mereka berpikir gini,
Mending kita balik saja ke Mesir. Ayo kita angkat lagi pemimpin dan kemudian kita pulang ke Mesir. Padahal mereka tahu kan, di Mesir mereka ini menjadi budak selama 430 tahun. Tapi mereka mau dibawa Tuhan masuk tanah perjanjian. Mereka tidak siap menghadapi sebuah tantangan. Nah, kekasih Tuhan, ya Ibu Debbie, hari-hari ini kan kita ini sekarang sibuk menata kembali kehidupan. Ya, setelah kehidupan kita ini porak-poranda dalam masa hampir 2 tahun ini, saya melihat sendiri bagaimana ada suami ditinggal istri, sebaliknya istri ada yang ditinggalkan suaminya. Kemudian ada anak harus berpisah dengan orang tuanya. Ya, kemudian ada perusahaan yang goyang, ya, toko yang tutup. Ya, banyak situasi yang berubah selama ini, ya, selama masa hampir 2 tahun ini. Oleh karena itu kita memang harus mau maju, bangkit, menata kembali kehidupan kita. Istilahnya ada istilah bounce back, itu artinya kita harus mental. Sekalipun sempat turun, kita harus naik kembali. Ya, seperti bola yang lentur itu, begitu dia jatuh satu titik, dia akan terpental naik kembali ke atas. Kita harus punya sikap mental seperti itu dalam menghadapi kehidupan. Jangan seperti ini, orang yang mengikuti atau istilahnya ada bandwagon effect. Ya. Jadi ada sebuah efek di mana orang itu ngikuti, padahal nggak jelas apa yang diikuti, siapa yang diikuti. Dan akhirnya justru semakin putar-putar, ya seperti orang Israel pada akhirnya. Mereka harus berputar 40 tahun di padang gurun, berputar-putar. Karena 40 hari, ya kata Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ya 1 hari mereka mengintai tanah perjanjian, ya itu sama dengan 1 tahun. Jadi 40 hari mereka mengitari tanah perjanjian, mengintai, itu mewakili 40 tahun di mana mereka harus berputar-putar di padang gurun, akibat mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, pada akhirnya mereka mati di padang gurun. Kenapa? Mereka menista Tuhan. Nah, kasih Tuhan kita juga lihat, sebenarnya Tuhan kan punya sebuah rencana yang indah dalam kehidupan kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya di atas Kalvari. Ya, dia angkat kita menjadi anak-anaknya. Kita yang bukan siapa-siapa, kita adalah orang berdosa, ya. Roma 3:23, semua orang sudah berdosa, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 mengatakan upahnya adalah maut. Namun karena kasih Tuhan, kasih Bapa, akhirnya kita diperdamaikan dengan Dia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan yang kedua, Tuhan benar-benar mau kita ini masuk di dalam rencananya yang sangat indah. Ya, oleh karena itu bicara tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu bukan bicara sorga nanti. Tapi saat ini kita bicara masuk tanah perjanjian ya sebagai anak-anak Tuhan, itu bicara tentang keserupaan kita dengan Kristus. Artinya melalui peristiwa apapun, karakter kita pun sudah dibentuk oleh Tuhan. Ya, kasihnya harus makin bertambah, kesetiaannya, kelemah lembutannya, kemudian penguasaan diri, ya. Kemudian bicara juga bagaimana kemaksimalan kita. Kalau kita sekarang ini bicara kemaksimalan sebagai anak Tuhan, artinya kalau kita kaya hanya untuk diri sendiri, maka itu belum maksimal. Kalau kita ini berilmu, berpendidikan tinggi, tapi hanya untuk memuaskan otak kita sendiri, itu artinya belum maksimal. Kalau kita ini bicara tentang pelayanan, ya kalau kita ini sekarang ke gereja, kemudian kita ini melayani tapi untuk diri kita sendiri, ya atau untuk kesenangan kita sendiri, itu belum maksimal. Kalau kita ini bicara tentang kita sudah diselamatkan, ya sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita hanya berpikir bahwa keselamatan itu untuk diriku sendiri, untuk keluargaku saja, dan kita tidak pernah berpikir bahwa kita ini seharusnya masuk dalam misi kerajaan sorga di muka bumi ini. Kita tidak pernah berpikir bagaimana kita memikirkan jiwa-jiwa, kita terlibat lebih lagi dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa, maka kita belum maksimal.
Tanah Kanaan juga bicara janji Tuhan kan. Ya, supaya benar-benar janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan juga jangan diidentikan dengan melulu materi atau kekayaan. Sekali lagi, bicara janji itu bicara berkat Tuhan, itu tidak melulu tentang kekayaan. Hari ini saya masih bisa melayani bersama dengan Ibu Debbie. Bagi saya ini sebuah berkat Tuhan. Bangun pagi tadi, kondisi segar, bugar, sehat, dan tetap ada semangat hari ini menjalani hari. Saya percaya ini berkat Tuhan. Keluarga masih bisa berkumpul satu dengan yang lain, ya, kemudian masih bisa saling mendoakan bersama-sama. Itu juga satu berkat Tuhan. Amin. Nah, ini gambaran tanah Kanaan di mana kita akan masuk ke sana. Janji Tuhan tetap dipegang, Pak, ya. Karena kita harus memiliki mental pemenang. Mental pemenang itu berarti tidak menyerah, ya, Pak? Ya, sikap mental seorang pemenang ini bukan berarti orang yang menjadi pemenang itu tidak pernah gagal. Ya. Dia bisa gagal, dia bisa jatuh. Tapi dia terus berjuang dan dia tidak akan pernah menyerah. Keadaan apapun, dia tetap fokus kepada janji Tuhan. Bahwa sebuah anugerah besar dalam kehidupan kita ini dilibatkan masuk di dalam misi kerajaannya. Fokusnya begini, kita sekarang tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk mengenapi misi kerajaan surga di muka bumi. Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bukan berarti setiap orang jadi penginjil, bukan berarti setiap orang menjadi pendeta, tidak. Tapi dalam setiap segi kehidupan yang Tuhan percayakan, Tuhan mau supaya kita ini benar-benar maksimal dan memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada yang mungkin mau ditambahkan dan disimpulkan dan tutup dengan doa, ya, Pak Aris? Silakan. Iya, Ibu Debbie. Baik, kekasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang 3 hal. Ya, dalam situasi yang sedang berubah terus, zaman ini terus maju, teknologinya semakin berkembang, kita pun harus bisa memiliki kemampuan adaptasi, ya. Di mana tujuan hidup kita, fokus hidup kita adalah memuliakan Allah. Kalau kita hari ini masih ada, semua karena anugerah Tuhan, hidup kita janganlah disia-siakan. Ibarat ada dalam sebuah gelanggang pertandingan kehidupan, kita harus berlari begitu rupa supaya kita bisa memperoleh mahkota yang abadi. Ya, tadi kita belajar 3 hal. Yang pertama, harus berani berkata tidak kepada pendapat yang salah, kepada tawaran dunia dan tawaran dosa. Ya, ingat undangan hikmat dan undangan kebodohan. Yang kedua, mari bersatu, jangan tercerai-berai, keluarga, anak-anak Tuhan dalam pelayanan, kita ada dalam komunitas-komunitas orang percaya, tetap bersatu, fokus kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Yang ketiga, terus maju, terus berjuang, jangan pernah menyerah. Seorang pemenang, dia bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Tapi dia orang yang jatuh namun tidak pernah berhenti untuk mencoba bangkit dan bangkit.